Prevalensi perokok aktif di Indonesia terus meningkat. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif di Indonesia mencapai 70 juta orang dan 7,4% diantaranya merupakan perokok aktif dengan rentang usia 10 hingga 18 tahun. Menurut Global Youth Tobacco Survey, pada tahun 2019 adanya peningkatan jumlah perokok aktif muda. Pada tahun 2016, jumlah perokok aktif muda di Indonesia sebesar 18,3% dan pada tahun 2019 sebesar 19,2%. Menurut WHO, Indonesia mencatat sekitar 300.000 jiwa yang meninggal akibat rokok. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk dalam salah satu negara dengan prevalensi rokok tertinggi di dunia. Bahaya yang dapat ditimbulkan oleh rokok sendiri diantaranya. Yang pertama adalah gangguan jantung atau cardiovascular system. Nikotin yang terkandung dalam rokok dapat menyebabkan coronary artery heart disease, penyakit jantung koroner. Yang kedua adalah gangguan sistem reproduksi. Yang ketiga adalah penurunan sistem kekebalan tubuh yang dapat menyebabkan seorang perokok lebih rentan terkena penyakit atau infeksi dibandingkan dengan orang tidak perokok. Yang keempat adalah menyebabkan keganasan atau kanker pada organ tubuh seperti paru-paru. Dengan mengetahui peningkatan kasus dan dampak buruk dari rokok ini tentu akan berdampak buruk ke depannya. Karena generasi muda yang memiliki peran untuk meneruskan kemajuan bangsa akan memiliki kesehatan yang buruk di masa produktif atau masa tuanya nanti yang dapat berdampak ke kualitas hidup dari masyarakat bangsa itu sendiri. Namun dengan hal itu pemerintah tidak tinggal diam. Beberapa langkah baru yang telah disahkan untuk mengurangi angka perokok aktif di Indonesia dengan yang pertama, batas usia legal konsumen rokok ditingkatkan dari 18 menjadi 21 tahun. Perubahan ini ditujukan untuk mengurangi akses rokok bagi anak dan para remaja. Lalu yang kedua, pada peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024 terkait pengendalian tembakau, diantaranya yang pertama, larangan penjualan rokok secara ecaran satuan terbelakang. Yang kedua, ketentuan tentang rokok elektronik. Yang ketiga, ketentuan tentang iklan produk tembakau di media internet. Dan yang terakhir, larangan produk tembakau menjadi sponsor kegiatan yang menjadi penyedia. Nikotin adalah senyawa alkaloid yang umumnya dijadikan bahan baku dalam pembuatan rokok. Kandungan nikotin dalam rokok dapat menimbulkan kecanduan. Zat yang tergolong stimulan ini bahkan bisa masuk ke dalam otak dalam hitungan detik. Saat zat nikotin masuk ke dalam tubuh, otak akan merespon dengan melepaskan hormon dopamin, sehingga memberikan efek rileks, senang, dan semangat. Namun jika dikonsumsi terus-menerus, nikotin dapat menimbulkan kecanduan dan penyakit serius bagi perokok itu sendiri maupun orang sekitarnya. Nikotin dapat bertahan di dalam tubuh selama 6 hingga 8 jam setelah merokok. Zat ini dapat membuat pembuluh darah menyempit sehingga aliran darah, oksigen, dan nutrisi untuk tubuh terhambat. Akibatnya, fungsi organ-organ tubuh pun terganggu. Bila kecanduan nikotin tidak diatasi, bahaya nikotin dapat memicu serangan jantung. Ketika nikotin dikonsumsi secara terus-menerus, seorang perokok mungkin dapat merasakan sesak napas, kebingungan seperti akan pingsan, kejang, bahkan gagal nafas. Selain nikotin, zat berbahaya yang ada pada rokok adalah tar. Tar merupakan partikel padat yang berwarna coklat kehitaman yang merupakan hasil pembakaran dari tembakau. Menurut penelitian Florence dan Kurniawan 2022, tar bersifat lengket dan mudah menempel pada paru-paru sehingga sulit dikeluarkan oleh tubuh. Penumpukan tar dapat menyebabkan saluran pernafasan, batuk keras, sesak hingga dapat menurunkan kemampuan paru-paru dalam mengangkat oksigen. Lebih berbahayanya lagi, tar mengandung senyawa karsinogenik yang dapat merusak sel DNA dan memicu kanker paru-paru, mulut, serta tenggorokan. Dalam jangka panjang, zat ini dapat memperparah penyakit paru-paru kronis yang bisa berujung pada kematian. Temuan ini menjadi peringatan bahwa bahaya rokok tidak hanya dari nikotin, tetapi juga dari tar yang dapat merusak organ vital tubuh. Perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghirup paparan asap rokok dari orang di sekitarnya. Baik perokok aktif maupun perokok pasif sama-sama bisa rentan terkena berbagai penyakit yang serius. Oleh karena itu, Anda wajib mengenali dan menerapkan langkah-langkah untuk menghindari paparan asap rokok. Asap rokok sendiri itu mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, dengan lebih dari 70 diantaranya diketahui sebagai zat penyebab kanker. Terpapar asap rokok secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan tubuh, serta menimbulkan masalah kesehatan bagi siapapun yang menghidupnya. Efek asap rokok bagi perokok pasif. Efek yang ditimbulkan dari asap rokok sangat bervariasi tergantung pada usia dan juga kondisi kesehatan dari perokok pasif tersebut. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama adalah dampak asap rokok bagi orang dewasa. Sering terhirupnya asap rokok akan meningkatkan resiko terkena kanker paru-paru sebesar 20-30%. Selain itu, perokok pasif akan lebih rentan mengalami penyakit serius seperti aterosklerosis, penyakit jantung koroner, serangan jantung, stroke, dan juga tekanan darah yang tinggi. Dampak asap rokok pada anak-anak. Bayi dan anak-anak yang sering menghirup asap rokok lebih rentan mengalami berbagai gangguan kesehatan seperti asma, infeksi telinga tengah, infeksi saluran pernapasan, contohnya ispa, pneumonia, dan juga bronkitis. Lalu ada alergi, meningitis, dan juga sindrom kematian bayi mendadak. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, anak-anak yang menjadi perokok pasif juga lebih rentan mengalami gangguan tumbuh kembang, terutama perkembangan otak. Hal ini bisa berpengaruh pada kemampuan kognitif dan tingkat kecerdasan anak. Selain itu, orang tua yang merokok juga bisa memberikan contoh buruk kepada anaknya, dan bukan tidak mungkin anak tersebut akan menjadi perokok ketika besar nanti. Bahkan, paparan asap rokok jangka panjang bisa meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti diabetes tipe 2 dan juga penurunan fungsi paru-paru. Beberapa cara untuk berhenti merokok diantaranya adalah mengelola stres, menghindari pemicu kebiasaan merokok, mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara rutin, membersihkan rumah secara berkala, melibatkan teman dan keluarga, mencoba terapi pengganti nikotin dan terapi perilaku, dan yang terakhir mencoba hipnoterapi. Semoga bermanfaat. Selanjutnya, dampak asap rokok pada ibu hamil. Ibu hamil yang terpapar asap rokok lebih rentan mengalami komplikasi seperti keguguran, kelahiran prematur, atau bayi terlahir dengan berat badan rendah. Ini karena zat berbahaya pada asap rokok seperti nikotin dan karbon monoksida dapat terbawa di aliran darah dan diserap oleh janin. Makin sering ibu hamil terpapar asap rokok, makin tinggi pula risiko komplikasi dan gangguan kesehatan yang dapat terjadi.